Selamat sore sahabat Akida. Sore ini saya ingin ngobrol-ngobrol sama para pengurus Akida ngopi sore. Perkenalkan, nama saya Michael. Di sini ada Pak Halim, Ketua Umum kita, ada Pak Andreas, Wakil Ketua Umum, dan Pak Oki, penasihat kita. Selamat sore. Mungkin saya boleh bertanya sama Pak Halim dulu kali ya Pak, tentang SNI. Mungkin beberapa anggota nggak ngerti SNI itu apa. Mungkin beberapa, mungkin bosnya tahu, tapi mungkin beberapa manajer nggak tahu, atau mungkin manajer tahu, tapi bosnya nggak tahu tentang SNI. Boleh di-sharing Pak Halim? Baik Pak Michael, thank you. Selamat sore. Sebenarnya kan SNI ini jelas ya, Standar Nasional Indonesia. Oke. Tujuannya itu adalah, tujuan utamanya sebenarnya itu menjaga mutu barang yang disuplai untuk menjaga kepentingan konsumen. Ya. Dalam hal ini kalau kita bicara dari asosiasi, tentunya kita bicara dengan industri ya. Industri itu mereka kan perlu bahan baku. Nah, SNI ini adalah untuk menjamin supaya mutu bahan baku yang diedarkan di Indonesia ini sesuai dengan mutu yang ditentukan ya, sehingga konsumen itu lebih terjamin bahan bakunya. Nah, permasalahannya ini kenapa ada SNI itu karena kita melihat banyak sekali barang yang beredar, terutama yang ya dengan harga murah, ya mutunya tidak terjaga. Satu, kedua juga sebenarnya yang dipentingkan kan kontinuitas supply. Kalau hanya harga murah, apalagi barang impor yang makin murah, dipertanyakan juga. Ya. Jadi dengan adanya SNI, tujuan pemerintah itu adalah untuk mengatur semua ini agar bahan baku yang dimasuk, yang diedarkan di Indonesia ini sudah terjamin dan konsumen juga terjaga suplainya. Pak Halim, saya boleh tarik lebih dalam dulu nggak? Ujung-ujungnya manfaatnya untuk masyarakat berasa nggak? Karena industri kimia kan industri yang di tengah ya Pak. Jadi kita kan suplainya ke industri lain. Apakah SNI ini memang bermanfaat sampai ke masyarakat? Ya betul. Sebenarnya sih kalau kita bilang proses, tentunya dalam proses industri itu bahan, kalau prosesnya bagus, bahan bakunya yang agak miring-miring juga mungkin bisa pakai. Oke. Tetapi kan kita bicara luas nih Pak. Contohnya kalau kita bicara air minum misalnya ya, bahan baku untuk penetralisir air ya, bangun air. Kalau mutunya tidak dijaga, ini air kan langsung. Yes. Ya, apalagi bahan-bahan yang berhubungan dengan makanan. Nah, itu itu dampaknya langsung. Yang tidak langsung itu adalah bahan baku yang dalam persaingan itu kadang-kadang saking tidak sehatnya itu mutu mungkin bisa diabaikan, sehingga mutu produksi Indonesia ini jadi tidak stabil, gitu Pak Michael. Dan itulah yang memicu terjadinya persaingan menjadi tidak sehat, ya, dengan mutu yang tidak yang berubah-berubah sehingga ya ujung-ujungnya konsumen tetap aja sampai ke bawah-bawahnya akan dirugikan. Jadi SNI itu kalau menurut pandangan kita itu perlu diperluas dan pelaksanaannya untuk menjamin ini. Anggota Akida sekarang 41 dan produksi kimianya banyak ya Pak. Yang sudah SNI sekarang berapa produk dan targetnya berapa dalam waktu misalnya 5 tahun gitu ya? Ya mungkin Pak Oki bisa bantu Pak ya. Oke, sepengetahuan saya dari 41 anggota itu produk yang dihasilkan termasuk pupuk ya, itu kurang lebih hampir 38 produk. Oke. Tapi yang paling penting di sini adalah keinginan dari pemerintah sendiri untuk menjelaskan kegunaan SNI. Kita ambil contoh lah, ISO. Kenapa di Indonesia pakai ISO? Itu kan juga salah satu standar. Kadang-kadang khususnya untuk perusahaan PMA, walaupun di lokal kita harus mau supply dengan ISO. Jadi nggak cuma
ISO 9001 untuk konsep manajemen, tapi ada ISO 14000, 25000, 18000. Jadi sebenarnya SNI ini adalah bagaimana kita bertarung dengan kualitas yang lebih baik dengan si ISO itu sendiri. Jadi ISO sendiri sudah menjamin, nah kita hanya mengutip sebagian dari programnya ISO sebagai standar nasional Indonesia. Yes. Nah ini yang paling penting, bagaimana konsumen dan produsen bahan baku dari konsumen itu mengerti bahwa kualitas itu akan terjamin. Yes. Yang problem adalah pemerintah sendiri tanda petik masih ngambang ya, belum ada tekanan atau persyaratan khusus bagaimana industri itu harus memiliki SNI. Jadi SNI yang sekarang ini SNI-nya tidak dibuka ke si konsumen. Tapi harusnya dengan adanya SNI ke konsumen lebih terjaga dan lebih terjamin masalah spesifikasi, kualitas, supplyability. Contoh yang kita lihat, yang seperti tadi Pak Halim bilang, kok ada suatu produk tiba-tiba ada harga yang jauh di bawah, tanpa adanya kualitas atau jaminan kualitas atau jaminan supply. Tapi si konsumen merasa bagian purchasing-nya, saya dapat harga khusus ya beli saja. Bisa pakai lagi. Iya, bisa pakai gitu. Tapi yang penting adalah tugas si purchasing itu adalah menjamin kualitas dan jaminan supply. Nah, konsep ini harus dimengerti juga oleh manajemen konsumen ke purchasing. Jadi nggak semena-mena si purchasing hanya cari harga murah. Karena produk kimia sendiri dengan adanya banyak teknologi, itu banyak bisa menghasilkan produk yang sama dengan beberapa macam proses. Jadi yang paling penting adalah pengertian dari SNI sendiri bagi si produsen dan konsumen itu apa kegunaannya. Tapi banyak orang bilang pembelian ada SNI nggak, rata-rata mungkin 90% nggak nanya tuh. Nanyanya cuma harganya berapa. Ya. Mungkin ya saya perlu tambahkan itu ya, benar kata Oki ya. Ini kayak telur dan ayam ya Pak Michael. Dari si produsen lokal ya, si pemakai bahan baku juga harus ada kesadaran bahwa SNI itu penting. Nah itu juga di samping pemerintah mendorong dan dari itu juga harus meminta pemerintah ya dari konsumen sendiri. Kita kalau dari asosiasi hanya bisa menghimbau anggota ajukan, tetapi Tadi Pak Oki, jumlah yang sudah SNI dari produk-produk Akida berapa banyak dan targetnya gimana ya? Setahu saya baru 16 ya. Not bad. Baru Dari 16. dari 38 ya, dari 38. 38 produk tuh baru 16. Oke. Produk lah. Ya. Yang jadi masalah adalah sekarang pemerintah juga harus memfasilitasi misalnya di website pemerintah untuk produsen produk A yang sudah SNI ini. Jadi si konsumen hanya melihat bukan melihat hanya harga, tapi melihat siapa yang sudah punya SNI. Itu adalah jaminan karena akan dikontrol oleh pemerintah. Jadi jangan cuma harga yang dilihat, tapi jaminan supply, sehingga orang itu akan produsen-produsen ataupun si konsumen juga akan rame-rame masuk ke SNI karena di list pemerintah. Contohnya seperti e-katalog lah. KTKDN kan keluar tuh yang produsen ini punya e-katalog siapa. Nah, kenapa SNI nggak diberlakukan sama? Jadi orang yang masuk mempunyai sertifikasi SNI itu dicantumkan perusahaannya. Sehingga tinggal buka websitenya saja. Bukan cari produknya terus harga. Tapi dengan adanya SNI yang difasilitasi oleh pemerintah, itu lebih menjamin si konsumen melihat, oh saya pilih yang ini karena sudah ada SNI. Ya. Sebetulnya nyambung juga kalau produk hilirnya itu sudah SNI, bahan bakunya harus SNI semua ya. Betul, harusnya gitu ya. Betul. Jadi nyambung. Lebih inline ya. Inline. Kayak halal dari bawah sampai atas. Yang saya mau perdalam Pak Andreas gini, lebih spesifik manfaatnya buat anggota Akida apa? Manfaatnya untuk shareholdernya Akida apa? Karyawan Akida kalau produknya ber-SNI apa manfaatnya? Kalau buat anggota Akida sendiri kan selain dipercaya sama konsumen bahwa produk itu terjamin kualitas, kita juga punya satu
apa ya, gambaran standar. Kalau dikaitkan sama sekarang dunia, informasi kan Cina lagi oversupply. Ya. Kita Nah, terus Indonesia deflasi 4 bulan. berarti kan ada Ada kaitannya nggak tuh SNI? hambatan import ya, hambatan Oke. import itu salah satu manfaat buat anggota. Kalau ada barang yang dari luar masuk tanpa SNI kan sudah nggak boleh. Mungkin jawabannya adalah kompetisi yang lebih Lebih Fair. fair, ya. lebih fair ya. Tadi ya Pak, karena produknya sama. Sama Tapi kualitasnya itu Kualitasnya- spesifikasinya harus imbang. Ya. Jangan sampai apa produk off grade yang sono dilarin ke sini Iya. dengan barang murah dengan nama produk yang sama, akhirnya jadi nggak jelas. Oke, jadi baik lagi buat anggota KIDA mempunyai sertifikat SNI itu sangat penting. Ya. betul. Kenapa? Karena satu, fair competition. Fair competition. Kalau gampangnya tadi menghambat, Menghambat import. import. Harus ngurus dulu SNI, Oke. minimal ada waktu. Nah itu terus kemudian ada lagi kan regulasi SNI-nya itu kan setiap eksportir hanya punya satu distributor ship Oke. di setiap kota pelabuhan. Jadi kan kalau dia hanya menunjuk satu distributor ship, umpamanya dia menunjuk kota Jakarta atau pelabuhan Jakarta aja, dia mau ngirim ke Surabaya, ongkosnya jadi mahal, nggak bisa langsung turun pelabuhan Surabaya. Mungkin Jadi, juga ada barang-barang yang masuk sekarang dari China atau Iya. India tidak menyebutkan di baggingnya itu, packingnya itu made produsen. Iya, Cuma produsen ditulis polosan made, aja. ya, made in China, made in India. Polosan siapa produsennya? Produsen Ini nggak kan nggak tahu. ada. ini kan juga kalau mau komplain ke siapa? Yes, Kalau yes. kalau mau saya tambah begini ya Pak Michael ya. Sebenarnya tuh SNI itu banyak persepsi orang berpikir kalau sudah di SNI kan itu untuk menahan impor, tidak boleh impor. Sebenarnya bukan begitu. Bukan. Oke. Tujuannya adalah importnya lebih termonitor. Mungkin Oke. katanya yang tepat termonitor. Barangnya dari mana, yang masukkan siapa, dan Produsennya jelas. ya dan yang impor itu adalah importir yang memang di bisnis itu. Yang kita lihat sekarang kan banyak sekali impor barang murah itu yang Hit and run ya. hit and run leadernya. Cina lagi banyak barang, dibanjirin lah di Indonesia. Suatu saat Cina lagi kurang barang, stop tiba-tiba, Ya, tidak ada supply. Nah, mungkin continue supply itu di situ. Hmm. Itu yang kita maksud. Jadi yang tadi Pak Andreas katakan, kalau satu pot satu distributor ini kalau dia mau benar-benar jadi jual, dia kan benar-benar bisnisnya. Nggak mungkin dia bikin satu distributorship hanya jual sekali, besok-besok nggak jual lagi. Nah, Bertanggung mungkin- jawab lah. Ya ada penanggung jawab. Dan apabila ada komplain terhadap kualitas, tahu siapa yang harus dicari. Betul. Sekarang ini kan barang udah beli dari luar, Tahun depan nggak ada lagi. nggak ada lagi. Mau komplain kemana juga nggak tahu. 3 bulan lagi nggak tahu. Dan konyol lagi barang masuk, pabriknya yang mana yang produksi kita nggak tahu. Iya. Iya kan? Jadi nggak. Jadi baik lagi ke proses sertifikasinya. Kalau saya boleh bantu bilang Pak Michael, sebenarnya proses sertifikasinya juga tidak terlalu sulit. Karena yang diajak bicara adalah apa yang kamu sudah proses sesuai nggak dengan sesuai yang kamu dengan- tulis. Pertanyaan saya lebih ke situ sebenarnya Pak. Gitu. Kan mestinya proses sertifikasi mudah karena udah terintegrasi sama ISO juga. Iya, Betul. Challenge-nya berarti kompetitor anggota KIDA yang dari luar negeri juga bisa dapat gampang dong. Enggak. Kenapa tuh? Enggak. Jadi gini, saya tidak bisa bilang tidak mungkin, tapi tidak gampang, iya. Karena kalau dia mau masuk, dia harus punya prosesnya sendiri dari SNI. Karena di SNI itu kan ada namanya Prosedurnya, uji ya, mutu, ada kualitas, ada proses dari JIS atau ASTM atau apa. Jadi sebenarnya ini membuat si produsen dan konsumen menjadi lebih terlatih bagaimana mereka bagian produksi konsisten, jaminannya di situ. Jadi sebenarnya manajemen sudah dibantu dengan SNI ini, si SNI pemerintah memonitoring hasil kualitinya, yang monitoring siapa? Pemerintah dan si konsumen. Jadi artinya belum tentu ekspornya ini kalau dia buang off grade kemari, kita bisa cegah dengan spesifikasi yang ada SNI-nya di Indonesia. Dan eksportir itu tidak
sewaktu-waktu buang barang gitu. Ya. Jadi kan dia kalau sudah menunjuk distributorship, dia ada sekarang kurang barang nggak ekspor, tapi begitu kelebihan barang dia ekspor banyak-banyak, nah itu kan nggak bisa semena-mena itu gitu. Jadi Kalau di- pemerintah ke depannya entar ada entar enggak itu bisa Iya. di blacklist. Produsen ini di blacklist atau ada konsep mungkin dalam waktu 6 bulan Ya, ada atau 12 bulan nggak boleh kontinuitasnya, masuk. iya. Nah, harus ada jaminan. Kalau kita mau diskusi masalah quality ke siapa? Nggak seperti sekarang kan, oh Bapak belinya 20 ton, saya importnya 300 ton Pak. Kan seperti orang jual buah, Bapak asem, saya tuh 4 pak gitu loh gitu kan. Jadi nggak ada kontinuitas supply-nya dari mereka eksportir, tidak waktu-waktu ada barang, diekspor sebanyak-banyaknya, nggak ada barang, berhenti. Yes. Kedepannya menurut saya dengan SNI ini bagi si produsen dan si konsumen itu punya bisnis planning buat 5 tahun. Oh saya mau ekspansi, Menarik. saya mau ini. Tapi kalau dengan tanpa adanya SNI dia akan bilang ya sudah, saya bisa jual murah pakai produk yang murah walaupun tanda petik kualitasnya tidak sesuai standar SNI. Tapi dengan SNI ini mereka berlatih bagaimana pertumbuhan demand itu bisa termonitor sehingga mereka bisa melakukan ekspansi entah itu the bottlenecking atau ekspansi secara keseluruhan baik si produsen maupun di konsumen. Pak, mungkin aku tanya lebih yang sehari-hari ya. Kalau saya dengar dari anggota Akida ada kekhawatiran, ada ketakutan tentang SNI. Ini buat yang produk-produk yang belum SNI gitu ya. Takut direpotin lah, takut nanti ada pemeriksaan gitu ya. Sedangkan di satu sisi saat ini kompetisinya dan supply demand-nya lagi oversupply nih. Gitu. Nah, gimana tuh kaitannya? Gimana meyakinkan anggota Akida bahwa SNI itu bermanfaat untuk mereka apalagi di situasi sekarang? SNI berlaku 5 tahun sekali ya? 5 tahun ya? Dengan berlakunya SNI 5 tahun dengan keadaan oversupply, SNI menjadi senjata pemungkas buat Lebih si detail, produsen. contohnya lebih detail gimana? Contohnya misalnya ada barang-barang yang masuk dari luar dengan tanda petik spesifikasinya kurang, tapi dengan SNI kita punya standar range-nya sekian. Oke, saya mau lebih dalam, mending kita ngobrol pakai produknya Akida deh. Oke. Lebih langsung aja. Kan Contoh produknya. ini untuk anggota Akida Ya. kita ngobrolnya ya. Contohnya flake caustic soda. Oke. India punya, walaupun di packingnya itu ditulis 98.3%, kenyataan di lapangan tuh nggak sampai 96. Oke. Nah, dengan hasil SNI itu nanti di bea cukai punya hak untuk mengecek. Ya. Dan sekarang caustic soda belum SNI. Belum SNI. Kalau di SNI kan bisa di Kalau di SNI kan, blok berarti kan? kita bisa mengajukan ke pemerintah, entah itu perindustrian, perdagangan atau bea cukai, mereka bisa buat menuliskan produsennya siapa, di packing, kualitasnya berapa, dan tinggal ambil sampling, barang boleh keluar, tapi begitu sampling 2-3 hari kemudian ternyata tidak sesuai dengan spek SNI yang berlaku di lokal, nggak boleh beredar. nggak boleh beredar. Nggak boleh beredar. Kita realistisnya kan begitu Pak. Kadang-kadang orang suka impor aja dulu, Yes. ya kan. Nah dengan adanya ketentuan seperti ini ada resikonya. Jadi kita sebagai orang mau impor juga kita mikir-mikir dulu kan. Sudah ada aturan yang mengatur ini. Sekarang tidak ada. Masuk aja, jual aja. Selama harganya murah, orang mau beli ya kita jual aja. Dengan ada SNI ini ya, justru ada satu aturan yang mengatakan kamu ada resiko nih masuk. Kalau ada yang pengawasan Ya, diperiksa, udah. Selesai. Mungkin kita tidak terlalu ekstrim seperti di India lah. Contoh ya, kalau Pak Michael bilang produk yang kita sebutkan itu hidrogen peroxide. Oke. Ini juga belum SNI. Hidrogen peroxide sudah SNI, Sudah. tetapi di India Oke. begitu ada oversupply, dia langsung keluarin peraturan sendiri yang mau mensupply eksportir yang mau masuk ke India harus register 1 tahun 100.000 US atau 80.000 US tergantung dari produk yang oversupply. Bagi eksportir yang masuk ke India setahun sekali atau 2 kali, mikir
untungnya bisa nutupin biaya itu atau enggak. Makanya kenapa India ini yang lebih stabil produsen dalam negerinya, sehingga economic growth dia tuh bisa di atas China gitu. Ya. Itu tapi di Indonesia belum diberlakukan ya Pak? Belum. Saya kembali ke pertanyaan Pak Michael tadi, menarik ya. Ada satu persepsi dari produsen, termasuk anggota kita, Yes. yang agak sensitif. Waduh, mau SNI, produk saya nggak masuk SNI, gitu. Yes. Iya kan? Nah itu menarik. Sebenarnya yang menetapkan kualitas SNI itu sebenarnya kan kita sendiri. Kita bisa ajukan kan. Kalau kemampuan saya segini, ya saya minta SNI segini. Itu satu ya. Kita sendiri itu gimana Pak? Lebih detailnya Pak? Sebagai produsen, Beberapa misalnya, produsen iya. duduk bersama bikin betul, parameter ya itu bersama. ada aturan mainnya Oke. kan, nanti kan ada Oke. kontaknya, ada Oke. pemakai juga diskusikan kan. Karena Itu kualitasnya bisa Iya. di-grade kok. bisa, dan sekarang ada lagi SNI ini kan berproses juga Pak, Yes. bentuknya ya. Sekarang Yes. berprosesnya itu satu produk bisa SNI-nya macam-macam. Jadi kalau kita lihat ada satu shift dari SNI ini, dulu dibuatkan SNI itu untuk menetapkan satu standar sehingga produsen yang tidak masuk SNI ada kesulitan untuk menjual di dalam Yes. negeri. Yes. Jadi ada satu persaingan di dalam negeri. Siapa yang kualitasnya lebih bagus SNI, tidak kualitas bagus tidak SNI, hanya bisa menjual ke pemakai tertentu aja. Sekarang ini berbeda. SNI ini tujuan kita untuk melawan yang di luar, bukan di dalam. Yang di dalam semua produknya kualitas sebagaimanapun kita SNI kan. Ya. Ada kisi-kisinya sendiri. Dan tujuannya di situ. Nah ini mungkin berkaitan untuk produsen kimia dasar di Indonesia yang belum bergabung sama Akida. Kalau dia tidak bergabung, dia tidak bisa merumuskan parameter bersama dong Pak. Dia hanya Betul. mengikut aja jadinya. Ya. Ikut aja. Makanya harus gabung. Betul. Iya. Kalau gabung dengan Bisa Akida ngobrol. melalui asosiasi kita bisa ngobrol. Bisa, Aduh, siap. produk saya belum mencapai kualitas itu, bisa nggak tolong dibuatkan SNI khusus untuk kualitas seperti saya gitu. Ya. Grading lah, berdasarkan grading dan berdasarkan pemakaian dari suatu industri. Ya. Dan ini menarik Pak. Karena kalau misalnya saya ini adalah produsen dengan kualitas yang tidak terlalu bagus, ya kualitasnya mirip dengan China. Dengan yang ada SNI, China juga lebih susah masuk karena aturan SNI-nya untuk importirnya lebih merepotkan. Sehingga industri saya walaupun kualitasnya belum mencapai yang terbaik, saya masih bisa berproduksi dan aman. Ya. Ada SNI-nya. Grading itu pun ada atas persetujuan konsumen juga. Konsumennya konsumen juga diajak. dipanggil. Iya. Jadi yang Pak Ali bilang di Konsumen- proses yang sertifikasi Ya. tadi nanti Iya. konsumen juga Iya, dipanggil. dan dia Konsumen tahu dipanggil. pasarnya ada. Ada komisi Ya. teknis juga Ya. gitu. Oke. Jadi konsumen dipanggil, oh ini grade A, grade B, setuju nggak konsumennya ada grade B ini gitu. Ya, ya. Bisa pakai nggak? Malah kalau kita perluas lagi ke depannya dari perindustrian atau dari institusi lain bisa menentukan bahwa industri ini harus memakai grade ini. Contohnya balik lagi tadi yang PAM misalnya. Misalnya pakai PAC-nya harus grade ini, tidak bisa Ya. pakai grade yang Ya. lain. Ya. Nah, ini juga menjaga end user-nya, ya, Masyarakat, konsumen retail-nya, keluarga masyarakatnya terjamin juga. Yes. Yes. Jadi pengguna air minum pun terjamin. Ya, gitu. betul. Ya, anak istri kita ya, tetangga kita. Itu masa depan. Ya. SNI ini jangka panjang lah, itu Siap. harus Saya satu pikir proses. SNI juga salah satu program melatih orang-orang yang kita miliki, karyawan yang kita miliki, untuk berkonsentrasi bagaimana menjaga kualitas. konsistensi kualitas. Jadi itu sebagai latihan. Iya. Mungkin dengan adanya teknologi baru buat 5 tahun ke depan, orang-orang karyawan kita di bagian produksi atau di bagian proses bisa mengacu karena kita kalau nggak akan ketinggalan. Yep. Tapi standarnya SNI dulu. Iya. Mungkin saya perlu tambahkan peran pemerintah adalah membuat suatu peraturan bahwa yang belum SNI harus bergabung di suatu asosiasi, kemudian bersama-sama menentukan kualitas dan harus ada SNI. Ya. Jadi nggak bisa diambangkan saja karena dengan perang global ini dengan kondisi sekarang itu banyak barang-barang yang masuk yang tanda petik mungkin second grade gitu ya. Ya. Barang Nah ini, buangan, nah ini harus kenapa? Dengan adanya masuk dibuat target 2027 seluruh pemegang SNI produk itu di list seperti e-katalog.
Jadi jelas nih siapa pemainnya, siapa konsumennya kan gitu. Sehingga pemerintah pun juga menjamin kualitas saya seperti ini. Konsumen bisa nyari kualitas yang paling bagus kalau dia bikin ada 3 jenis produk. Oh si A bisa saya beli. Oh kalau yang produk B saya beli sama si ini. Jadi mereka juga tergrading bagaimana menjamin kualitas sehingga hasilnya bisa terpenuhi. Yap. Pemerintah pun bahkan sekarang mempercepat ya proses SNI-nya ya. Jadi proses ini tidak bertele-tele lagi. Ya. Jadi makin banyak yang bisa di SNI-kan, berarti kan makin banyak produk yang berkualitas gitu. Ya. Sudah ada contoh-contoh, kalau dulu kan ngeri ini SNI Iya. apa sih gitu. Tapi dengan berkembangnya ini kan sudah banyak contoh-contoh, kita bisa diskusi langsung sama Komtek ya. Apa sih Iya. yang harus kita persiapkan? Jadi sebenarnya sudah lebih apa ya? Lebih cepat dan lebih tersistematis dalam proses pembuatan SNI itu aja. Oke. Hanya memang perlu berkumpul para produsen menentukan produk ini kita rencana mau di SNI-kan gitu kan. Iya. Yuk maju bersama gitu. Mengajukan. Dan ini sekarang antriannya cukup panjang ya Pak Ogi ya. Antriannya Tahun depan katanya SNI itu ada ini 126 SNI yang harus diselesaikan. antriannya Itu hanya panjang kimia ya. saja atau termasuk yang produk-produk Kimi- lain, Pak? Ya produk Kimi- semuanya. Semuanya ya, kita Termasuk hilir juga. Termasuk hilir. Jadi tapi ya semua antriannya sekarang ya lebih panjang gitu, sudah cukup banyak. jadi makin lebih banyak. lebih menyadari ya Dan produsen. tambahan lagi itu di luar yang SNI-nya sudah kadaluarsa. Ya itu Ya, belum harus ada diperbaiki perbaikan lagi. lagi. Ya, diperbaiki lagi, sempurnakan lagi. Makin banyak yang di SNI yang diterbitkan ya makin Ya pengalaman mungkin 4-5 tahun yang lalu mendapatkan SNI mungkin bisa 7 bulan 7 kali pertemuan. ya Tapi dengan pengalaman kita setelah masa Kemarin- COVID lewat itu cukup tiga kali pertemuan atau 4 kali sudah bisa. ya. Kemarin kalau bisa 2 kali pertemuan aja bisa. Iya. Apalagi sudah ada contoh-contoh Sudah yang ada. sudah dipersiapkan oleh si produsen bersama-sama. Ya pertemuan kedua langsung ajak konsumen, yuk bisa pakai yang mana? Setuju ya? Selesai. Dua pertanyaan terakhir aja Pak, mungkin karena kita udah cukup lama. Bagaimana caranya anggota apabila produknya belum SNI mau meng-SNI-kan produknya? Gimana prosedurnya? Apa yang harus mereka lakukan? Cukup melaporkan ke Akidah, kemudian dari Ke akidanya ke Budwi, Budwi, bikin Ke surat. sekretariat ya, Oke, ke sekretariat, oke. sekretariat, kemudian dalam waktu tertentu sudah kumpul berapa, kita akan melaporkan ke Kemenperin. Apakah mereka Oke, harus P4 ini SI. Pak? Oke, sorry, aku potong. Apakah mereka harus duduk dulu sama-sama dengan produsen sejenis sebelum membuat surat ke Akidah, atau individual perusahaan juga langsung boleh ke Akidah? Gimana baiknya? Kalau Kan ada pokja-pokja di Akidah ya, banyak Ya, ya pokjanya ya betul, gitu pokja. ya. Kalau bisa bersama-sama lebih baik. lebih baik lewat Oke. jalurnya ketua Pokja. Oke, Ya. oke. Saya mau bikin ini, jadi ketua Pokja membuat surat ke Budwi anggota kami untuk produksi produk A, si ini mau buat. Nah, nanti kita lapor ke Ada P4 ada SI. 2 jalur ya Pak, jadi bisa individual, Bisa. tapi Betul. lebih baik kita encourage via ketua pokja. Iya. Oke. Sebab kan ada anggota kita yang Ada yang cuma cuma satu single, single yes, yes. single produk di situ. Even single produsen di Indonesia pun bisa mengajukan SNI. bisa. Bisa. Oke. Bisa kan itu si siapa? Contohnya Si siapa? STPP ya. Dongsu. Dongsu. Oke. Dongsu kan cuma satu Satu. single Naftali Produsen Saponet, ya, ya. ya. Cuman satu. Oke, terakhir mungkin Pak, sebagai penutup ada saran nggak? Mungkin dari Pak Halim kali ya untuk anggota Akidah tentang SNI yang kita diskusikan saat Iya. ini. Sama halnya dengan banyak program-program lain ya. SNI ini salah satu yang kita lihat tuh sangat mendesak sekali demi keberlangsungan kita dan pengembangan industri kita. Yang kita harapkan itu anggota harus membuka pikiran mengenai SNI ini ya. Persepsi SNI itu merepotkan, menakutkan gitu Yes. kan, atau SNI ini bikin susah, itu perlu dikesampingkan karena
SNI ini memang satu wacana dan satu jalan untuk kita mempertahankan industri kita menghadapi persaingan luar yang tanda kutip tidak sehat. Dan juga harapan kita itu anggota itu lebih aktif dalam mencari tahu ya. Dan Akida ini kan kita selalu terbuka ya. Ada pertanyaan seperti pertanyaan tadi, saya mau SNI gimana? Yes. Ya buatkan surat aja. Yes. Dan harapan kita lagi adalah kalau anggota Akida ini tahu ada perusahaan lain yang belum menjadi anggota, ya mungkin bisa diajak bicara Yes. gitu kan. Sehingga kalaupun kita mau SN kan, harapan kita itu SN ini bisa menyeluruh ke seluruh pelaku industri, bukan hanya anggota kita aja. Ya, sehingga tidak ada nanti ada benturan-benturan di lapangannya. Kira-kira udah saya gitu, Pak. Silakan. Ya, kalau nggak tahu caranya mungkin bisa kontak Pak Halim, Ya. Pak Oki, Atau ketua Pokja ya. Ketua mungkin Pokja Pokja. gitu Ya. untuk diskusi gimana sih supaya ini gitu kan, supaya nggak berbelit-belit gitu kan. SNI-nya sekarang nggak berbelit-belit kok ya Pak. Menurut saya Sudah lebih mudah lah ya, disimplifikasi lah. lebih mudah. Sudah dengan ada contoh-contoh sudah disimplifikasi. Dan biaya ya relatif lah. Sekarang biaya pun bisa Urungan. patungan dari beberapa. Mungkin dari produsen. sisi pemerintah juga himbauannya harus lebih intens ya. Bahwa SNI itu bukan produk menakutkan dari pemerintah, justru itu adalah proteksi bagi produsen dan konsumen lokal. Yes. Mungkin itu aja Pak Michael. Oke, terima kasih. Iya. Kita berterima kasih sekali Pak Terima Michael kasih, sudah Michael. mengundang kita Makasih. untuk berbincang dan satu message terakhir kita untuk anggota Akida maupun pelaku industri adalah tolong perhatikan SNI ini. Karena ini suatu hal yang hanya mungkin satu-satunya yang sekarang ini bisa kita andalkan ya Yes. untuk membantu Karena industri kita. barrier duty udah nggak bisa Nggak Nggak ada lah. bisa. lagi. Iya. Import bebas, sebebas-bebasnya Ya, di sini. ya, Gitu. ya. Good. Oke. Terima kasih, kasih. Pak Halim. Terima kasih. Oh, Makasih Pak Michael. Terima Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke.